Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Anissa Liana Ica akan menjelaskan mengenai analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS. SPSS yang saya gunakan dalam video ini adalah SPSS versi 26 untuk Windows 7. Dalam video ini, saya memiliki data survei fiktif sebanyak 51 data responden yang terdiri dari umur dan triasil gliserol, di mana umur ini berperan sebagai variabel independen atau variabel X, sedangkan triasil gliserol ini berperan sebagai variabel dependen atau variabel Y. Dari data survei fiktif tersebut diperoleh pertanyaan sebagai berikut, yaitu hitung nilai R, hitung nilai beta 1, hitung nilai beta 0, lakukan uji T untuk membuktikan H0 terhadap beta 1, lakukan uji T untuk membuktikan H0 terhadap R, tuliskan persamaan regresinya, apa arti R² yang didapatkan, tentukan kualitas persamaan regresinya, dan yang terakhir, interpretasikan persamaan tersebut menjadi sebuah pernyataan. Untuk mengolah data menggunakan program SPSS, maka yang perlu kita lakukan adalah memblok angka yang ditentukan saja, yaitu angka yang berada pada kolom umur dan kolom triasil gliserol. Lalu kita copy dan kita pastekan ke dalam Microsoft Excel. Maka setelah 51 data tersebut telah dipaste ke dalam Microsoft Excel, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, data ini kita blok. Lalu kita copy dan kita pastekan ke dalam program SPSS-nya. Ini adalah tampilan awal ketika baru membuka program SPSS-nya. Dan untuk mempastekan data yang baru saja kita copy dari Microsoft Excel, maka kita perlu mengklik data view yang berada di bawah. Kita klik, lalu kita klik paste saja. Maka tampilannya akan seperti ini. Pada kolom bagian atas tidak terdapat tulisan variabel X maupun variabel Y, maka untuk mengubahnya menjadi variabel X maupun variabel Y, kita perlu mengklik variabel view yang berada di bawah, kita klik. Pada bagian kolom name, kita ubah menjadi X, dan di bawahnya kita ubah menjadi Y. Untuk kolom desimal, kita ubah menjadi 0. Begitu juga di bawahnya kita ubah menjadi 0. Sedangkan pada kolom bagian label ini, pada baris X kita ubah menjadi umur. Sedangkan di baris Y kita ubah menjadi triasil gliserol. Kemudian kita klik analyze di bagian atas, kita klik, lalu regression, lalu kita klik linear, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Di sini terdapat dua kotak untuk masing-masing variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Lalu kita masukkan umur pada bagian independen, dan triasil gliserol kita masukkan ke dalam kotak dependen. Selanjutnya kita klik OK saja, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita pindahkan saja semuanya ke dalam Microsoft Word dengan cara mengklik copy, lalu kita pastekan ke dalam Microsoft Word, maka tampilan Word akan seperti ini.
Pada tabel variabel enter ini menjelaskan mengenai variabel apa yang dimasukkan dan metode apa yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel umur sebagai variabel independen dan variabel triasil gliserol sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Untuk mencari nilai R, maka kita perlu melihat model Sumari. Di sini terlihat bahwa nilai R adalah 0,057. Untuk mencari nilai beta 1 dan beta 0, maka kita perlu melihat tabel koefisiennya. Di sini saya sudah membulatkan atau melingkarkan dua warna yang berbeda. Nah, pada lingkaran merah ini menunjukkan nilai beta 0, sedangkan pada lingkaran biru dia menunjukkan nilai beta 1. Sehingga nilai beta 1-nya adalah 0,169, sedangkan pada nilai beta 0 yaitu sebesar 162,989. Untuk mencari uji T dalam membuktikan HO terhadap beta 1, maka kita perlu mengetahui nilai besaran beta 1. Di sini kita sudah mengetahui nilai besaran beta 1 adalah 0,169. Sedangkan SE beta 1 adalah 0,421. Nah, 0,421 ini dari mana? Jadi 0,421 ini dari sini, dari tabel koefisien di samping nilai beta 1. Jadi uji T untuk membuktikan HO terhadap beta 1 adalah 0,4. 0,4 ini dari mana? Dari beta 1 dibagi SE beta 1, jadi 0,169 dibagi 0,421, hasilnya maka 0,4. Untuk melakukan uji T dalam membuktikan HO terhadap R, maka uji T sama dengan R akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat, maka hasilnya adalah 4,89. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa T hitungnya lebih besar dari T tabel, karena T tabelnya adalah 2,009. Untuk melihat T tabel, kita bisa menggunakan N dikurang 2. Nah, di sini N-nya itu adalah 51, jadi 51 dikurang 2 adalah 49. Nah, setelah itu kita baru bisa melihat T tabelnya. Caranya adalah kita bisa melihat di sini, kita cari sampelnya yang berjumlah 49. Nah, ini 49. Kita menggunakannya dengan tutel 0,05. Maka yang didapatkan adalah 2,009. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak. Artinya triasil gliserol dan umur berkolerasi positif dan bermakna. Untuk melihat persamaan regresinya, kita dapat melihat tabel koefisien, di mana diketahui nilai konstan atau A sebesar 162,989, sedangkan nilai umur atau B atau koefisien regresinya adalah sebesar 0,169, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Jadi Y sama dengan 162,989 ditambah 0,169X, sehingga hasilnya dapat diperoleh bahwa triasil gliserol sama dengan 162,989 ditambah 0,169 umur. Untuk melihat arti R² yang didapatkan, maka kita perlu melihat tabel model Sumari. Nah, pada tabel model Sumari ini, R²-nya sudah tertulis dengan jelas bahwa R²-nya senilai 0,003 atau 0,3%. Nah, 0,3% itu dari mana? Dari 0,003 dikali 100, maka hasilnya adalah 0,3%. Yang artinya bahwa variabel umur atau X berpengaruh terhadap variabel triasil gliserol atau Y adalah sebesar 0,3%. Sedangkan sisanya 99,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Nah, 99,7% ini dari mana sih? Dari 100 dikurangi 0,3, maka hasilnya 99,7. Untuk melihat kualitas persamaan regresinya, kita perlu melihat persamaan regresi tadi, yaitu
triacylglycerol sama dengan 162,989 ditambah 0,169 umur, yang artinya adalah nilai rata-rata kadar kolesterol ketika usia 0 tahun adalah sebesar 162,989. Dan setiap kenaikan usia sebesar 1 tahun, maka akan terjadi kenaikan kadar triacylglycerol dalam gram per desiliter adalah sebesar 0,169. Untuk melihat interpretasi persamaan, maka persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana kadar triacylglycerol dalam variabel dependen akan berubah bila umur dalam variabel independen ditetapkan. Sebagai contohnya, seorang pasien berusia 20 tahun, maka prediksi kadar triacylglycerol pada pasien tersebut adalah triacylglycerol sama dengan 162,989 ditambah 0,169 kali 20. Nah, 20 ini adalah usia pasien tersebut, maka sama dengan 162,989 ditambah 3,38. Hasilnya adalah 166,369 gram per desiliter. Sekian video dari saya. Terima kasih buat yang sudah nonton.